Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Leonarus Kardis, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, Angkatan Kedua tahun 2025. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Pendidikan SMK Santa Matilda Ruteng. Hari ini saya akan mempraktekkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas dengan tema keadilan sosial. Mari kita ikuti. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, silakan duduk. Mari kita mulai dengan kita punya pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan yel supaya tambah semangat. Oke. Salah satu dari teman kalian akan memimpin kalian dengan yel. Oleh karena itu, mari kita berdiri. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, SMK Santa Matilda Ruteng bisa hebat, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, jangan dulu duduk. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan doa. Salah satu dari kalian akan memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati dan waktunya pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, terima kasih atas berkat dan kiriman pada malam tadi. Hingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat guna untuk menilai kegiatan belajar mengajar. Oke, silakan duduk. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang keadilan sosial. Ada beberapa tujuan penting yang harus kita capai setelah kalian mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang konsep keadilan sosial. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu menganalisis berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Pak Guru akan menayangkan sebuah video kepada kalian dan saya berharap kalian bisa melihat dan mencermati dengan baik. Mari kita lihat di layar video yang akan Pak Guru tayangkan kepada kalian. Kalau kata saya itu di waktu itu aku harapan saya dan harapan saya. Kayak biar aja lengah begini tuh terus bakal ketemu sama dia tuh nggak mati. Oke, videonya demikian. Ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru sampaikan kepada kalian. Yang pertama, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah melihat situasi seperti yang ditayangkan dalam video? Dan yang ketiga, apakah situasi ini, situasi yang ditayangkan dalam video, adil menurut Anda? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kalian lihat dalam video tadi? Situasi apa yang ditayangkan dalam video? Oke, silakan. Yang saya lihat dari video tadi, adanya hidup yang tak pantas dan tak adil untuk mereka. Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin ada lagi orang kedua yang mau menjawab pertanyaan yang pertama setelah kita melihat video tadi. Belum ada? Saya, Pak. Oke, silakan. Dan saya lihat di video tadi berbagai masyarakat yang mencari makanan setiap hari dengan susah.
Oke, silakan tepuk tangan untuk memberikan jawaban yang kedua. Oke, itu adalah dua jawaban yang mewakili kalian semua. Oke. Yang berikut, pertanyaan yang kedua tadi, kita kembali lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat situasi seperti yang ditayangkan dalam video tadi? Saya, Pak. Oke. Saya merasa prihatin karena di luar sana masih banyak orang yang hidupnya tidak kaya. Oke, tepuk tangan. Ternyata kalian hebat semuanya. Lalu mungkin ada lagi yang kedua yang mau memberikan. Merasa kasihan karena mereka tidak diadili. Oke, merasa kasihan karena Mereka tidak diberi keadilan. mereka tidak diberikan keadilan. Tepuk tangan lagi. Oke. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah situasi ini seperti situasi yang ditayangkan di video menurut Anda adil atau tidak? Tidak. Oke. Kenapa dikatakan tidak adil? Yang berikut dulu. Saya merasa, kenapa saya bilang tidak adil? Karena dalam kehidupan mereka yang mereka jalani, semuanya itu serba susah dan juga mereka merasa kesusahan dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan. Oke, mungkin ada lagi? Oke, Karena ada orang yang tidak peduli terhadap mereka. karena ada orang yang tidak peduli terhadap mereka. Tepuk tangan lagi. Oke, mungkin teman yang satunya mau tambahkan lagi? Ya, silakan. Menurut saya tadi itu semua tidak adil karena kita semua sama-sama memiliki hak. Semua manusia memiliki hak. Oke. Hak untuk hidup, hak untuk bahagia. Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Ya, ternyata kalian memiliki pemahaman yang luar biasa tentang keadilan. Nah, untuk mendalami materi kita pada hari ini tentang keadilan sosial, maka Pak Guru akan mengelompokkan kamu ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Oke, mana kelompok satu? Angkat tangan. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Berarti ada 6 kelompok. Oke. Oke, di dalam kelompok kita akan mendiskusikan tentang berbagai macam persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setiap hari. Nah, nanti kita akan melihat beberapa pertanyaan. Namun sebelum masuk ke dalam pertanyaan, sebagai panduan dalam pembelajaran kita menggunakan media yang pertama itu ada kitab suci. Di dalam kitab suci kita akan melihat perikop dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Nah, di dalam mendalami perikop ini kita akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pesan utama yang dapat kamu tangkap dari perikop kitab suci Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46? Lalu yang kedua, bagaimana perbuatan kasih konkret kepada saudara-saudara yang paling hina menurut Yesus berkaitan dengan relasi kita dengan Allah. Dan yang ketiga, menurut kalian, bagaimana perikop ini menantang kita untuk melihat dan bertindak terhadap ketidakadilan sosial di sekitar kita? Kita buka Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Satu orang bisa membaca? Oke, silakan teman yang di belakang. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan,
Mari, hai kamu yang diberkati Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu menyusul aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami melihat engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawabnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, Ingatlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang berkutuk, Ingatlah kamu dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menerima aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka dia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi mereka benar ke dalam hidup yang. Terima kasih sudah membacakan perikop kitab suci. Mari kita diskusikan dalam kelompok kita masing-masing. Sudah didiskusikan? Sudah ada jawaban semua? Nah, coba Pak Guru lihat. Aktivitas yang pertama tadi berkaitan dengan yang mana tadi? Dari perikop yang pertama tadi. Yang mana? Yang kedua, mengenal ajaran sosial gereja. Oke. Sudah jawab semua 3 pertanyaan tadi. Oke, lanjut. Oke. Kamu punya? Sudah semua? Yang mana? Aktivitas yang pertama? Ya? Yang mana? Harus sebutkan beberapa contoh. Ini kan pertanyaan satu tuh. Yang kedua, menurut kamu apa saja peran? Bagaimana? Dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Ya, sudah semua. Nah, lalu yang aktivitas 2-nya? Oke. Sudah semua? Oke. Kamu punya sudah semua ya? Oke. Yang ini sudah? So, itu yang dari? Kegiatan 1. Oke.
Oke, sudah semua pertanyaan nih. Oke. Yang ini sudah? Mana pertanyaan aktivitas satunya mana? Aktivitas 2 sudah lengkap semua ya? Oke, sudah semua? Mari kita masuk ke dalam sesi diskusi. Kita mulai dengan presentasi dari kelompok yang pertama. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya persilakan teman saya. Pertanyaan pertama, apa pesan utama yang akan kamu tanggapi dari perikop kitab suci tersebut terkait dengan sesama yang menderita? Jawabannya, pesan utama yang kami tanggapi dari perikop kitab suci tersebut adalah Yesus mengajarkan kita pentingnya kasih dan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang miskin, lapar, sakit, dan tertindas. Melayani mereka sama dengan melayani Kristus sendiri. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa bisa memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Apakah kamu sudah menerapkan tindakan tersebut di dalam kehidupanmu sehari-hari? Orang yang kedua, dari kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Ditampung dulu, nanti yang lain silakan cari jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 3, saya persilakan. Bagaimana pendapat kalian tentang ketidakadilan di masyarakat sekitar? Satu pertanyaan lagi. Bagaimana pendapat kalian jika seseorang tidak peduli dengan orang-orang yang tertindas? Oke, sudah 3 pertanyaan. Mungkin kelompok 1 mau menjawab pertanyaannya. Saya persilahkan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, tentu saja kami sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena manusia membutuhkan satu sama lain. Bagaimana dengan kelompok penanya? Puas. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pertama. Kita maju ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kalian tentang ketidakadilan di masyarakat sekitar? Kami menanggapi pentingnya menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada sesama yang menderita, karena perbuatan itu dianggap sebagai tindakan yang dilakukan kepada Yesus sendiri. Puas? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat kalian jika seseorang tidak peduli dengan orang-orang yang tertindas? Jawabannya, pendapat kami itu sangatlah tidak adil karena menjadi landasan masyarakat yang tidak adil. Bagaimana? Penanya dari kelompok 3? Puas? Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke. Silakan duduk untuk kelompok 1. Kita akan melihat bagaimana keadilan sosial dari sudut pandang ajaran sosial gereja. Dalam memahami ajaran sosial gereja, kita akan dipandu dengan isi katekismus Gereja Katolik nomor 1929 yang berbunyi, keadilan sosial hanya dapat dicapai jika martabat manusia dihormati. Masyarakat harus berusaha untuk menjamin kondisi kehidupan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang menjadi hak mereka. Jadi itu dari sudut pandang ajaran sosial gereja tentang keadilan sosial. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Pak Guru siapkan. Pertanyaan yang pertama, mengapa martabat manusia menjadi dasar penting dalam memahami keadilan sosial menurut ajaran gereja? Lalu yang kedua, bagaimana prinsip martabat manusia ini seharusnya mempengaruhi cara kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang terpinggirkan atau mengalami ketidakadilan. Dan yang ketiga, sebutkan beberapa prinsip dalam ajaran sosial gereja yang relevan dengan tema keadilan sosial.
Itu adalah 3 pertanyaan yang akan memandu Anda untuk bisa diskusi dalam kelompok. Oke, kita berikan langsung kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kepada kita semua. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk tidak memperpanjang waktu yang tepat saya persilakan kepada teman-teman. Baik, pertanyaannya, mengapa martabat manusia menjadi dasar penting dalam memahami keadilan sosial menurut ajaran gereja? Jawaban, karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga memiliki martabat yang sakral dan tidak dapat dikurangi atau diabaikan. Keadilan sosial hanya bisa tercapai jika semua orang diperlakukan setara dan hormat. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Para teman Dora, saya persilakan. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 prinsip dasar keadilan sosial dalam ajaran sosial Katolik. Baik, para teman kelompok 4, saya persilakan. Menurut kelompok kalian, nilai-nilai sakral apa yang diterapkan dalam kehidupan sosial di masyarakat? Kepada teman Chelsea, saya persilakan. Mengapa setiap orang harus diperlakukan? Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya. Bagaimana cara kamu menghargai martabat manusia? Berikan 1 contoh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, sekarang kami akan menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 prinsip dasar keadilan sosial dalam ajaran gereja Katolik. Penjelasan, solidaritas, menekan rasa saling mendukung, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam satu kelompok atau komunitas. Subsidiaritas, penjelasan, menekan pentingnya membantu kelompok yang kecil dan lokal ketika mereka membutuhkan bantuan tanpa menyusul atau menyerah visi mereka. Kesejahteraan, penjelasan, menekankan pentingnya menjamin kualitas hidup yang layak bagi semua anggota kelompok. Untuk pertanyaan nomor 2-nya, nilai-nilai sakral apa yang harus diterapkan dalam masyarakat? Seperti mengikuti kategori bersama, menjaga budaya, serta melestarikannya. Kita berikan tepuk tangan. Oke, yang berikut pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, mengapa setiap orang harus diperlakukan dengan setara? Jawabannya, karena kita sesama manusia sama-sama memiliki hak untuk hidup dan bahagia. Terima kasih. Bagaimana jawaban? Puas? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu menghargai martabat manusia? Jawabannya, dengan cara saling menghargai, saling memikul beban sesama. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok penanya tadi? Puas? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 3. Oke, silakan duduk kembali untuk kelompok 3. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran, saya akan memberikan, Pak Guru akan memberikan beberapa penegasan tentang bagaimana pandangan terhadap keadilan sosial dari sudut pandang perikop kitab suci dan juga dari ajaran sosial gereja. Yang pertama, konsep tentang keadilan sosial menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari perikop ini. Dalam perikop ini, Yesus menggambarkan bagaimana anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dan dalam kemuliaannya, dia akan memisahkan manusia seperti gembala yang memisahkan domba dari kambing. Mana yang kedua adalah domba-domba di sebelah kanannya melambangkan orang benar yang telah menunjukkan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Bentuk kepeduliannya misalnya memberikan makan orang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, dan mengunjungi orang sakit atau mengunjungi orang di penjara. Mereka akan menerima hidup yang kekal. Ketika orang membuat beberapa contoh di atas, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Makna yang ketiga adalah sebaliknya, kambing-kambing
Di sebelah kirinya melambangkan orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama, yang akan mereka menerima hukuman kekal. Jadi kambing yang berada di sebelah kiri itu melambangkan orang-orang yang tidak peduli terhadap kehidupan sesama. Yesus menegaskan bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan terhadap sesama sama seperti dilakukan atau tidak dilakukan kepada Yesus. Nah, itu beberapa makna atau pesan yang bisa kita lihat atau kita pelajari dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagaimana dari konteks ajaran sosial gereja? Nah, dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1929 tadi. Nah, ada beberapa poin, prinsip yang perlu kita lihat secara bersama. Prinsip yang pertama yang memperlihatkan tentang martabat pribadi manusia. Prinsip mendasar ini menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka setiap pribadi manusia harus dihargai dan juga dihormati. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan bersama. Nah, kesejahteraan bersama. Jadi pada prinsip ini ia mau ditekankan bahwa tujuan dari tatanan sosial adalah untuk memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat mencapai kepenuhan mereka secara lebih utuh dan mudah. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan sosial. Lalu prinsip yang ketiga yang sudah disebutkan tadi adalah solidaritas. Nah, apa yang dimaksudkan dengan solidaritas tadi? Yang sudah disampaikan? Mereka saling mendukung, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam Iya, jadi saling mendukung dan peduli terhadap sesama. Lalu yang berikut adalah opsi preferensiasi untuk yang miskin dan rentan. Nah, prinsip ini mengajarkan bahwa kita harus memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan akan hak-hak mereka. Dan yang berikut adalah keadilan. Keadilan itu menuntut kesejahteraan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dan sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, Pak Guru akan memberikan sedikit kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang keadilan sosial menurut iman Katolik. Nah, dia mengatakan keadilan sosial bukan hanya soal hukum dan kebijakan, tetapi terutama soal kasih dan tanggung jawab moral terhadap sesama. Sebagai pelajar, kita dipanggil untuk menjadi apa? Yaitu mampukah kalian membawa pesan ini dalam kehidupan kalian setiap hari? Berarti kalian hadir di tengah masyarakat, di tengah sesama, di lingkungan SMK Santa Matilda untuk menjadi garam dan terang dunia, yakni bisa membawa pengaruh positif dengan bersikap adil, peduli, dan solidar. Itu beberapa hal yang Pak Guru bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kehadiran dan keterlibatan kita semua pada hari ini. Sebelum kita doa, Pak Guru akan bertanya tentang kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mari kita berdiri, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Amin. Tuhan Yesus, Bunda Maria, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang aktivitas kami. Ini kami mau pulang, kiranya Engkau selalu menuntun dan membimbing kami, sehingga kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing.
dalam keadaan sehat. Namun kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.